Ya mungkin karena warga juga sana banyak yang jarang lihat kerbau. Jarang lihat kerbau. Ada ya sampai malam-malam, saya Pak sudah sekian umur tak tahu belum pernah lihat kerbau. Jam sekian mereka sudah tahu. Mereka tidak punya tapi apa ya, sudah pihak Sudah naluriahnya. naluri dari kerbau itu, oh jam sekian dia harus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Stumaj Studio Penuh Manfaat. Kali ini Stumaj hadir bersama saya, Dea Natasha, yang pastinya akan membawakan Anda informasi menarik. Informasi Stumaj kali ini yaitu terkait dengan pariwisata yang ada di kota Balikpapan. Nah, saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang merupakan pemilik dari Bukit Kebo yang saat ini jadi tempat kita untuk diskusi, betul Pak? Betul. Iya Pak, kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Seber Kombong. Seber Kombong. Ini Seber R Kombong. mirip sama salah satu orang yang saya kenal ini Pak. Apa Betul. hubungannya ini Pak sama Luther Kombong? Ya. Masih bukan keluarga. Keluarga Pak ya, sama-sama satu warga ya Pak ya. Sama-sama dari Toraja. Dari Toraja, oke. Satu perguruan. Satu perguruan Pak ya. Satu nenek moyang kalau Iya, kata orang ya. betul. Betul. Ini Pak menarik, kemarin Bukit Kebo ini sempat viral Pak ya. Banyak sekali di Instagramnya saya lihat orang posting tentang Bukit Kebo. Awal-awal mulanya Bukit Kebo ini sebenarnya kenapa sih Pak? Awal mulanya tuh ya diviralkan teman-teman itu yang memang suka di dunia ini, apa ya? Sosmed-sosmed gitu Ya Pak itu. ya. Awalnya yang foto-foto itu wedding, apa foto Prawedding itu, gitu Pak ya, orang-orang prawedding. Akhirnya diviralkan di portal Balikpapan. Akhirnya merambah ke dunia maya medsos. Diviralkan sama teman-teman Diviralkan. semua Pak Jadi ya. nama Bukit Kebo itu teman-teman sendiri yang kasih nama, bukan Bapak yang dari kasih nama. kami. Jadi saya setelah baca di apa sama teman, Pak, kebunnya Bagus Bapak juga, kok ini namanya sudah Bukit ini Kebo, sudah Pak ya? diviralkan teman-teman. Oh iya kah? Nah, saya baru tahu dari teman-teman Dari juga. teman-teman justru, Pak, setelah dikirimkan itunya dari medsos itu, saya baca, oh iya benar juga ya. Malah Bapak nggak tahu ini nggak bukitnya tahu. viral. Betul, Bukitnya nggak namanya tahu. Bukit Kebo, Bapak malah nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi awalnya Bapak mau kasih nama apa ini Pak? Ya memang tidak ada itu, memang tidak ada kasih nama, Nggak ada memang kasih hanya nama ya? betul-betul murni untuk berkebun, pelihara kerbau di sini. Awal mulanya tempat ini tempat pelihara kerbau Pak ya? Iya, ya mungkin karena warga juga sana banyak yang jarang lihat kerbau. Jarang lihat kerbau. Ada ya sampai malam-malam, saya Pak sudah sekian umur tak tahu belum pernah lihat kerbau. Kasihan ini warga-warga ini jangan sampai, siapa tahu nih Sobat Stumaj pengen nonton kerbau, pengen ngeliat kerbau, bisa datang ke Bukit Kerbau ya. Siapa tahu dari kecil sampai besar nggak pernah ngeliat kerbau ya Pak ya. Dan meningkatnya saat PPKM ya Pak ya. Iya. Dimana masyarakat nggak bisa keluar rumah. Nah waktu itu kan PPKM level 4 kan semua tempat-tempat wisata tutup, mall tutup. Nah, Jadi ini saat dulu belum tempat wisata ya Pak ya? belum ya. Ini kan belum juga wisata juga kan, belum terdaftar ini. Iya, masih kebun juga kan Pak Masih ya? kebun, masih tahu kebun, kebun kerbau. Dan belum viral. Jadi waktu PPKM itu orang-orang datang ke sini ya Pak ya? Ya karena orang juga sudah jenuh di rumah Mbak. Sudah ini zaman itu, waktu itu kan bayangkan dulu Pak. Jam 1 jam 2 itu mereka tidur di rumput. Mungkin Jam 1, jam 2 siang? Saking sudah jenuh di rumah Mbak. Oh, ya termasuk saya juga sih Pak kemarin. Jadi Betul. saya healingnya ke kebun malahan waktu itu. Ketemu hamparan luas ini kan mereka, waduh. Tapi sayang waktu itu ditutup gara-gara itu takut itu Takut penyebaran COVID. COVID-nya Pak ya. Oh, waktu justru viral-viralnya justru malah ditutup Pak ya. Ditutup. Saat Itu itu. pemerintah. Ya, itu memang saya juga pengennya ke kebun, ke alam, karena memang suasananya rasanya sumpek kalau di rumah terus Pak ya selama berapa bulan kita itu Pak ya. Oh, ini nih banyak kayu-kayu kayak di belakang kita ini sebenarnya kayu apa Pak? Ini kayu tunggul ulin yang sudah ada sebelum saya beli lahan ini. Tunggul uli. Tunggul ulin ini memang mungkin sudah ratusan tahun ini. Jadi memang mungkin zaman itu masih zaman banjir Zamannya kap. kayu banyak ya Pak iya, ya. yang kayu-kayunya diekspor ke luar negeri. Sudah dipanen orang baru Bapak beli.
dulu ini awalnya memang hutan. Tempat ini hutan semua, hutan rimba gitu Kak Pak? Tapi bukan hutan rimba, artinya hutan yang sudah kayunya sudah habis ditebang oleh masyarakat. Kayak hutan di belakang kita itu Pak? Nah ya seperti Jadi itulah. rumput-rumput Kemudian liar saya gitu, Pak, ya? mulai itu berhubung karena banyak kerbau saya, mungkin waktu itu mau kurang lebih 50 ekor Mbak. 50 ekor Banyak. kerbau ya? Dan warga-warga yang kemarin saya kasih kerbau itu mereka sudah kembalikan. Jadi saya bingung ditaruh di mana Bapak kerbau sempat saya ngasih itu. warga itu kerbau, itu gimana Ya ceritanya saya Pak? bagi-bagi ke warga untuk bagi hasil. Oh, Karena mata pencarian warga di sini kan hanya bercocok tanam. Kemudian hidup dari hutan, tebang kayu jual ke orang-orang Madura yang untuk bahan bakar itu batu bata. oh, Itu awalnya itu. untuk bahan bakar bikin batu Ya, bata batu Pak bata ya? itu. Nah, Jadi mereka saya nggak punya penghasilan tambahan, akhirnya nggak ada, Bapak Mbak. suruh pelihara kerbau nih, nanti bagi ya hasil gitu orang-orang Pak Toraja itu memang hobinya berkebun, ya? bertani. Hobinya Iya, bertani, berkebun ya Pak ya? berkebun. Kenapa sih kerbau Pak? Kan banyak, ada sapi, ada kambing, ini kenapa malah Bapak pilihnya kerbau nih Pak? Nah, kebetulan ya yang warga di sini kan kebanyakan dari kami juga dari Toraja, warga Toraja. Jadi saya Satu kampung, Pak, dulu ya? saya tawari bapak-bapak ini mau pelihara kerbau atau sapi. Jadi saya kasih pilihan, tapi mereka lebih senang sama pelihara kerbau. Pelihara kerbau orang Toraja Karena Pak ya? memang kami di kampung memang ya itulah kebiasaan dulu itu kan memang pelihara kerbau, dan kalau kita meninggal kan dipotong kerbau bukan potong Potong sapi. sapi nggak ada Nah, Pak itu. ya? Ada yang Nggak potong ada. kerbau kalau orang Nggak Toraja. ada. Kecuali sapi itu kalau acara-acara syukuran. Untuk Jadi sapi dari masyarakat tadi dibalikan ke Bapak lagi gitu Pak? iya, setelah itu mereka mungkin sudah jenuh ya pelihara kerbau, mungkin sudah ini Capek sudah Pak ya? Kebanyakan pasti kan kerbaunya. mungkin tiap tahun kan akan berubah kan pola-pola hidup mereka itu sudah mulai ini ya. Mulai meningkat lagi. Nah, pola akhirnya hidupnya, berubah-berubah, akhirnya semua dikembalikan ke saya. Akhirnya kebetulan saya punya lahan dulu ini 5 hektar. Pak. 5 hektar lahan ini, awalnya Pak ya? 5 hektar saya beli sama warga itu, ya zaman itu masih murah tahun 2004-2003 Mbak. 2004-2003 ini Iya, kira-kira 2003, ini pemirsa 2004. udah lahir belum ya? Nah. Atau saya juga mungkin baru belajar jalan saya itu Kurang Pak, lebih 20 2004. tahun Mbak sudah beli lahan di sini. 20 tahun betul. Sudah memang ini. Zaman itu saya masih pangkat Ibtu. Nah, Oh, Bapak polisi? iya betul. Polisi dan hobinya untuk berkebun tetap Iya, ya Pak ya? bertani, Karena karena- dari jiwanya tadi. Memang kita dari desa kan, memang hidup dari ya ini memang senang hobi ini berkebun bertani. Berkebun bertani tetap dipertahankan walaupun dia Nah. sudah bekerja sebagai seorang polisi waktu saat Iya, itu Pak betul. ya. Baru habis itu beli lahan terus Ya pelan-pelan kita warga beli jual kita beli, tapi belinya dicicil bukan cash, nggak karena langsung banyak gitu Pak ya. kita juga tidak punya siap dana untuk membeli cash, dan mereka juga ya penting bisa beli beras, bisa bisa makan dulu untuk lah biaya untuk hari untuk ini. anak sekolahnya, Iya, untuk betul, biaya betul. itu kan. Jadi saya pas ada uang saya cicil sampai lunas. Bahkan lahan ini ada yang belum lunas Mbak. Oh. Tapi warga tetap sedia memberikan Iya, dia Bapak ya Pak ya. ada sampai sudah 4 tahun 5 tahun saya cicil baru lunas. Ini total sebesar ini berapa hektar Pak totalnya? Kurang lebih 12 hektar lebih. 12 hektar lebih. Hampir Luar 13 biasa lah. ini Pak ya, 12 hektar lebih. Ini kan sebenarnya kalau dijadikan lahan untuk produksi atau tanaman-tanaman lain mungkin lebih bermanfaat atau gimana Pak? Kenapa sih malahan melihara kerbau aja gitu Pak? Memang sih awalnya kita ini memang beternak kerbau sama untuk budidaya ikan. Makanya ada kolam-kolam Nah. di situ Pak ya. Tapi akhir-akhir ini kok banyak sekali yang kesini yang kayaknya senang. Rekreasi ya, kayak ini teman-teman di belakang ini iya, Pak ya. Jadi saya juga termotivasi untuk Menjadi memang- seorang pengusaha di Ya. bidang pariwisata justru Pak ya. Nah waktu itu teman-teman dari pariwisata datang Pak. Ini sudah masuk apa ya? Salah satu tempat wisata yang hits nih yang Pak. orang Balikpapan, tapi ini belum ada izin ini, Oh. belum terdaftar. Jadi kita ini masih swadaya Mbak. Jadi untuk bangun-bangun ini kan masih swadaya milik murni. pribadi, uang Kecuali pribadi, yang Pak. di luar itu ada gapura mas itu Gapura. bantuan dari PLN. Oh, sudah mulai ada bantuan-bantuan Nah, juga yang datang. kemarin mereka menawari saya, Pak, kami bisa bantu, ada dana kami di kantor untuk dana CSR-nya Nah, untuk CSR bantu itu. bikin gapura Taman Kerbau itu tadi, Pak ya? gapura sama dengan nanti akan bangun juga gazebo.
Dengan harapan nanti warga yang warga bisa cari makan juga di sini, jual-jualan itu. Orang-orang tetangga-tetangga yang Ya. tadinya pelihara kerbau juga bisa ikut ke sini lagi Bisa Pak ya. jual-jual apalah, jual makan. Kalau sudah semakin hari kan semakin lama semakin ramai kan, pasti kan orang juga cari makan sama minum, semua ada kebutuhan itulah. Lapar lah Pak ya. Apa pasti itu. Ini nih kenapa Pak nggak ada ditanamin tumbuhan-tumbuhan lain nih? Kayaknya cuma tunggul-tunggul ulin aja ini di sini Pak dan rumput-rumputan aja. Itulah Kenapa, kalau pelihara kerbau itu kan pasti tidak ada yang hidup, tanaman itu pasti dirusak karena tanduknya itu yang bikin Pak. tanduknya runcing besar gitu Pak ya? Selama masih ada rumput di dalam itu pasti Dihancurkan dia Pak ya? Saya sudah berapa kali tanam buah yang ini Pak. Buah yang keras gitu Pak ya? Apa ya, buah yang kelengkeng yang Kelengkeng, sudah berbuah. rambutan. Oh sudah berbuah justru Pak ya? Termasuk kelapa apa semua saya tanam dirusak, tidak ada yang hidup karena saya kira itu emang sudah saya pagar sengaja. keliling-keliling Pak, segi 4 itu pagar ulin. Sudah dipagarin Pak. Tapi Pak, masih dirusak karena di dalam ada rumput, pasti bagaimana Dikejar cara dia. itu pagar rumput itu. Oh jadi dia nggak bakal berhenti kalau belum dapat Nggak, rumputnya pasti itu Pak ya? tidak ada yang hidup Pak. Walaupun Mbak. ini ada rumput-rumput di sekitar dia tetap kejar yang Nah, gitu Pak ya? rumput-rumput ini memang ya nggak bisa, ini memang tumbuh alamiah ini kan. Kalau yang pohon-pohon mangga, durian Justru emang nggak bisa tumbuh. Nggak ada ini. Habis ya Pak ya? Justru mati semua, nggak ada yang mau hidup. jadi pengusaha buah jadi nggak bisa. Akhirnya pengusaha kerbau aja dilanjutin aja gitu Pak ya? Nah, jadi saya terpikir yang tunggul-tunggul ulin yang ada di depan sekitar kita ini rencana tuh nanti akan bangun gazebo yang mini. Gazebo Biar mini. ada teman-teman nanti untuk tempat untuk Sambil berteduh, lesehan gitu mungkin, berlindung. Pak ya. Apalagi akhir ini banyak yang senang camping di sini malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu memang vibes-nya luar biasa Pak. Ini di puncak gunung ada sunrise. Sunset-nya juga dapat kemarin tuh Pak waktu camping. Luar biasa saya juga ikut ngerasain camping di sayang sini. ini sudah musim kemarau jadi rumputnya mati semua Mbak. Iya, rumputnya mati semua. Cuman ini justru vibes-nya warnanya jadi magenta gitu Pak kalau di kamera. Jadi gitu lebih unik lagi. Iya, tadi malam saya camping dan sore-sore itu ngerasain rumputnya itu tuh di foto warnanya pink justru Pak di belakang. Jadi di kamera tuh cantik sekali. Makanya banyak banget yang datang ke sini dan juga foto-foto gitu Pak ya. Ini Pak selain dimakan kerbau nih Pak, nggak ada kah usaha lain untuk bikin tanaman lagi untuk tempat teduh-teduh? Nah, ke depan nanti akan bangun gazebo. Supaya aman kalau pohon nanti Gazebo. dianukan Pak ya. Ke depan nanti kita bangun, kalau ada dana kita ada cari dana untuk bangun villa. Habis itu Glamping, kita bikin kolam renang untuk sama nanti pemancingan. Jadi ke depan nanti semakin lama semakin pikiran saya dibesarkan, terbuka. betul Pak. Jadi nanti ya untuk orang banyak, untuk teman-teman, untuk Apalagi jadi lahan yang 12 hektar biar itu masuk Pak ya. mereka sini nyaman. Iya, apa Ya aja kan? ada gitu Pak ya. Jadi mereka cari ada, mau makan ada, mau minum ada, mau tempat-tempat ada. Jadi Semua kita serba siapkan. ada di sini. Jadi Dan kita namanya tetap lengkapi, Bukit Kebo Pak. kita lengkapi dengan fasilitas. Tetap semuanya Nah, nyaman ya itu. Pak ya. Ini mau buka apa tadi Pak? Saya ada lihat ada doser di sebelah sana. Itu rencana kita mau bikin kolam pemancingan. Pemancingan rencananya Pak ya. Karena ke depan pasti ramai di sini. Karena kebetulan Ampara luas. Nanti kita siapkan kalau ada dana bantuan dari teman-teman, kita bangun villa. Villa. Jadi nanti semakin nanti keliling-keliling hutan nanti saya bangun gazebo sama apalah. Biar malam itu kayak kota dalam itu kan indah. Iya. Pasang Di tengah-tengahnya ada lampu-lampu. kerbau-kerbaunya. Pasang lampu hias, lampu apa itu yang gelap-gelap kalau Iya, malam itu Mbak. lampu yang kelap-kelip yang oren-oren Nah, gitu kan Pak. itu. Tapi Pak ini kan banyak orang yang berkunjung, padahal awalnya ini tempatnya kerbau. Apakah kerbau-kerbau Bapak selama ini nggak terganggu Pak dengan adanya wisatawan dan teman-teman yang datang ke sini? Tapi kayaknya sih kerbau saya dengan yang datang itu sudah bersahabat. Udah bersahabat lama sudah Nggak- kerbaunya Pak ya? Satu pun belum ada yang dikejar atau diusir. Iya, Sama-sama tadi saya coba sama-sama dekat cari kerbau. Nah, Saya kan biasanya takut kerbau nih Pak. Kalau ada kerbau biasanya saya kabur. Tapi tadi saya coba datangin, malah dia yang kabur. Dan dia nggak ngejar kita gitu Pak. sudah Malah ada yang bersahabat diam, dengan teman-teman. Jadi sudah enggak Sudah tetap dia juga tetap bisa melakukan Jinak. aktivitasnya Pak ya jinak, kerbaunya. sudah jinak Mbak. Tapi ini ada nggak Pak kerbau yang bisa kita pegang atau tunggangi gitu Pak? Oh bisa. Bisa, boleh. Nanti Mbak. saya mau coba boleh Pak? Nanti yang kerbau yang ada yang matanya putih itu yang Tedong bonga itu tedong saya tadi bonga. lihat. Nanti saya ambilkan nanti kalau mau foto Oh, bersama. Bapak bisa datangin Bisa. kerbaunya? Jinak. Bapak bisa panggil kerbaunya? Kalau lagi istirahat ini. Kalau lagi istirahat dia ya? Nanti kalau jam 11 siang itu mereka sudah keluar dari tempat itunya ke atas untuk keluar cari makan. Oh, dia jadi bukan cuma di sini Pak ya Iya, kerbaunya? jadi kalau hanya di sini dia kan tidak akan pasti kurus. Oh, dia Jadi, kemana Pak? Kalau keluar apakah dia Mereka nggak ini hilang keluar gitu, itu Pak? cari makan di luar.
Di luar itu masih banyak rumput dan memang masih Masih asri rumputnya. ya Pak, belum banyak terjaga. penduduk, jadi masih bebas untuk cari makan di luar, Mbak. Tapi nggak takut ditangkap orang, Pak, kerbaunya? Kan ini Saya- kerbau mahal juga, Pak. Enggak juga sih, kita aja ya pasar aja tahu. Rezeki ada aja, Pak ya. Iya, jadi kita mudah-mudahan orang-orang sini, tapi kalau orang sini baik semua, Pak. Enggak ada yang Dijaga justru kerbaunya ya. Tahu nih kerbau dari Bukit Kebo nih bakal jaga gitu, Pak ya. iya, iya. Nggak bakal ditangkap. Tapi ini, Pak. Tapi sering juga kita dikomplain masyarakat, Mbak. Oh. Kalau masuk kebunnya suruh bayar denda. Mau nggak mau harus bayar denda, Pak ya. Ya kita harus ya tanggung jawab. Begitulah kita sebagai seorang petani juga, iya, Pak ya. Mereka minta ya kita ganti rugi. Misalnya tidak merusak pisang atau tanaman, kita ganti rugi, Mbak. Sering itu, Pak, terjadi. Ya tidak sering tapi Beberapa kali sempat biasa terjadi. kita. Oh. Ya kesalahan kita. Tapi kami juga selaku pemilik ternak, kita himbau ke warga agar lahan mereka itu dipagar juga biar Biar nggak ada kerbau masuk. biar ternak kami juga tidak merusak tanaman warga. Tapi ini nggak ada rencana mau bikin lumbung pakannya itu gimana, Pak? Sebenarnya sih dari dulu kita pikirkan, cuma kan saya sendiri, Pak, enggak Belum ada pengelolaan yang betul-betul terorganisir seperti karena itu, Pak, ini betul-betul swadaya murni. Kita masih sibuk di kantor, kadang tidak sempat terpikir. Jadi Senin sampai Jumat itu kan kita fokus di pekerjaan di kantor, menyelesaikan ya kebetulan Jadi saya di Sabtu reskrim Minggu. ya banyak perkara yang kita tangani, jadi Nggak mungkin kita lepas tanggung jawabnya Memang dari susah. sana ya, Pak ya. saya hanya berpikir kalau Sabtu Minggu itu, Mbak, atau malam gitu bagaimana nih lahan saya bisa jadi Jadi ladang yang baru untuk ya, saya setelah pensiun. teman-teman sudah, Pak, datang bisa senang di kebun saya, bisa foto-foto, ya. Bisa happy-happy. selfie apalah. betul. Nah, itu. Jadi itu harapan saya nanti. Jadi kita ini berbagi inilah ke warga, Berbagi mereka rezeki juga sama orang-orang sekitar, Pak jadi ya. sumber mata air kehidupan buat yang lain. Tapi ini, Pak, kan banyak sekali nih yang camping. Satu orang ini tarif campingnya itu sebenarnya berapa sih, Pak? Untuk camping dan juga untuk tarif masuk biasa itu bagaimana, Pak? Kalau tarifnya kalau biasa sih 5.000 saja. Yang untuk datang untuk foto Iya. sekedar Anak-anak gitu, tidak ada, kita tidak pungut. Dan ini masih manual, belum pakai karcis. Karena kalau pakai karcis kan harus terdaftar di Pemkot, kan bagi hasil. Kemudian kalau camping, ya sih kalau teman-teman kadang free tidak bayar juga. Karena kalau yang ini ya anak-anak yang kasih target 20.000 atau 25.000 per orang kalau bermalam. Kalau bermalam. Iya, Karena airnya juga, listriknya juga, Pak ya. Nah ini memang listrik ya, kebersihan itu, Mbak. Karena kalau kayak saya tadi pagi-pagi lihat sendiri, saya pungut Mengutin, kotoran tidak itu mau biar sampahnya, indah rapi. Saya kalau lihat kotoran, Pak, kayak apa Kesal ya? hati ini, Iya. Pak ya. Ini nih untuk pemirsa Stumat juga jangan sampai kalau datang ke tempat wisata itu sampahnya ditinggal, Pak ya. Karena ini demi kenyamanan kita bersama, jangan sampai ada yang ngerasa kita cuma nikmati, tapi ternyata yang lain justru dapat susahnya, ya kan, Pak ya? Penyakitnya orang Indonesia, Pak ya. Lagi pula karyawan saya tidak ada yang perempuan, semua laki-laki. Laki-laki, Jadi tahu sendiri laki-laki kan cuek dengan kebersihan. Iya kan? Sedangkan Bapak nggak mau kayak gitu, Pak ya. Nah, saya kalau sini pasti saya utama yang lihat dulu adalah kamar mandi, Mbak. Yang paling utama. Kalau Pak, kamar ya. mandi itu bersih, berarti kan Semuanya baru aman. semua itu, oh ini bersih. Jadi pertama itu kamar mandi saya cek dulu air sama itu. Apakah ada airnya ini? Kalau itu sudah bau nanti Aduh, pusing rasanya- sudah masuk ini, iya. Pak ya. Orang tidak nyaman, Mbak, di sini. Pasti kesal atau atau. Jadi Pak, saya sering ingatkan teman-teman di sini yang utama itu adalah kebersihan. Supaya Karena orang ini kan senang. rumput hijau paparan Iya. semua, Pak ya. Kalau sampai ada sampah satu, biasanya kelihatan banget ya, Pak ya. Kasihan orang yang berkunjung nantinya. Betul. Apalagi ini tiketnya murah sekali, Rp5.000, tapi tidak mau jaga kebersihan kan sayang sekali ya, Pak ya. Kita sudah menikmati, merasakan nih healing sangat loh, Pak. Sangat healing. Saya datang kemarin merasakan, ya Allah, ini nikmatnya mana lagi yang kau dustakan. Nanti kita pelan-pelan kita benahi, Mbak. Nanti tunggu 1 tahun 2 tahun nanti sudah berubah jadi indah nanti ini. Amin. Nanti 2 tahun Nah, lagi ya kita kan? bakal kesini lagi, Nanti bakal dukungan camping teman-teman lagi. dari TPRI untuk memviralkan ini nanti semakin Siap. banyak yang ke Aman, sini, Pak. Ini tugas untuk semakin kita banyak semua. mau mengalir masuk, ya kan? Iya. Supaya nanti teman-teman orang-orang di sekitar juga ngerasain Ya. manfaatnya ya, Pak ya.
Ini udah rame sekali ini di belakang foto-foto. Ini tadi iya. saya tanyain satu persatu, katanya untuk foto akhir tahun anak-anak sekolah, anak SMA. Ini kalau anak-anak SMA sama juga Pak tarifnya 5.000. Sama, Mbak. 5.000 satu orang. Ini luar biasa semangat Bapaknya dan juga harapan Bapaknya untuk bukan cuma untuk dia sendiri tapi juga untuk warga sekitar. Jadi kita juga sebagai pengunjung dan juga sebagai masyarakat harus terus peduli terhadap kebersihan ya Pak ya. Betul. Terutama untuk terus menjaga keindahan alam ini Pak. Ini Pak, kalau misalnya ada orang yang pengen gabung nih Pak jadi investor, itu pernah nggak sih Pak? Dulu sih ada teman tapi enggak juga tidak serius. Oh, untuk rencananya mau bikin apa itu Pak? Ya mungkin untuk investasi juga sih, cuma kan tidak serius. Oh, tapi kalau untuk sinergitas bersama pemerintahnya bagaimana Pak? Elemen-elemen masyarakat yang lainnya gimana Pak? Nah ini nanti ke depan kita juga harus koordinasi dengan Pemkot Balikpapan. Karena kalau nanti tempat saya ini sudah terdaftar jadi objek wisata, suka tidak suka kita harus koordinasi dengan Pemkot untuk didaftarkan, dan nanti pengelolaan nanti kita bicarakan ke Pemkot untuk bagi hasil. Terorganisir gitu Pak Iya, ya? dan kita pungut biaya dari uang dari masyarakat kan kita harus ada izin juga dari sama pemerintah, harus ada bagi hasil. Karena kan kalau Melalui misalnya kita karcis sendiri itu kan, susah ya Pak ya? nah, berapa persen untuk Pemkot, tapi dengan harapan ya Pemkot juga harus peduli dengan kita Warga di sini, sekitar, peduli jangan ya. hanya Nah, untuk jalannya Jalannya untuk betul sekali, Pak. listrik, ya kan? Ini listrik belum Mungkin masuk Pak ya? Listrik sudah masuk ke PLN. PLN sudah Pak ya? Masuk, ya. Tinggal jalan sama ini untuk lampu penerangan. Yang saya lihat yang utama itu adalah jalan masuk, Mbak. Iya, jalan Memang harus bagus. Nanti akan ditanami dengan pohon-pohon itu kan biar sejuk, supaya lebih rindang lagi. dan ya. lampu penerangan. Lampu penerangan Biar jalan, kalau supaya ada yang malamnya- bisa datang malam nggak Biar apa-apa. malam itu kelihatan indah. Betul. Ini kembali lagi ke kerbau nih Pak, saya Iya. pengen tanya. Ini kerbaunya kalau malam tidurnya di mana sih Pak sebenarnya? Kalau tidurnya ya cari tempat bebas di mana mereka sukanya tidur. Oh. Kumpul-kumpul mereka itu si kerbau itu Kumpul-kumpulnya. yang kayak sana, kumpul di sana. Nanti jam 11 itu nanti keluar cari makan, keluar dari pagar itu. Keluar cari makan keluar ya Pak ya? Nah, nanti jam 5 sore, jam 5-an itu balik lagi ke kandangnya. Balik ke kandang jam 5 sore. Pintar ya kerbaunya Pak, diajarin atau gimana sih Pak? Sudah tertata hidupnya, Mbak, sama. Sudah dari awal ya Pak? Apa awalnya dikembalain atau gimana sih Pak? Enggak, memang dilepas saja. Oh, Kayak memang sudah tertata pola hidupnya juga, Mbak. Jam sekian mereka sudah tahu. Mereka tidak punya anu, tapi apa ya, sudah pihak Sudah naluriahnya. naluri dari kerbau itu, jam sekian 5 dia harus harus keluar. balik, ya. Nanti saya lihat nanti jam 11 sudah keluar itu. sudah nggak ada lagi di sini ya. Kemarin saya Keluar. datang sekitar jam 2-an, jam 3-an itu kerbaunya nggak ada di sini. Nah, kecuali yang ada kita di kandang itu untuk penggemukan. Oh, ada yang di kandang. Ada 3 ekor itu. Oh, Dan ada juga anak-anaknya yang mungkin tidak kuat jalan. kenapa itu Pak? Karena induknya kan Lari sana keliling kemari kan. ya Pak ya? Sepanjang mau mereka itu jalan cari makan. Apalagi Anaknya sekarang ditinggalin. musim kemarau kan susah cari makan, Mbak. Rumputnya banyak mati. Tapi Pak, kerbau Bapak ini Bapak datangkan langsung dari suatu tempat atau gimana Pak? Kerbaunya Apakah awalnya asal kita dari Kalimantan sendiri atau gimana Pak? ada 2 ekor saya bawa dari Toraja sebagai pejantan. 2 ekor itu jenis kerbau apa Pak? Kerbau bonga, kerbau belang, matanya Kerbau putih belang. ya putih-putih lah. Kerbau bule itu kadang orang Bule, bilang Pak ya? iya. Matanya putih, titik aja gitu matanya Pak ya? Kita coba apakah memang bisa bisa melahirkan juga keturunan ternyata bisa. Dan sudah ada berapa itunya keturunannya di sini, ada 7 ekor. 7 ekor? Iya. Padahal Sudah lahir. kerbau bonga itu terkenal mahal ya Pak ya? Ya kalau di kampung Kalau di kami kan kampungnya. mahal. Karena itu memang kerbaunya khususnya orang Toraja ya Pak ya? Iya betul. Kalau misalnya tedong bonga itu kan kondisi alam di Toraja sama di sini beda Pak ya? Di sana memang daerahnya dingin di sana, Mbak. Dingin ya? Dingin, jadi memang bagus lah pemandangan di sana. Tapi syukur bisa berkembang kerbaunya di sini Pak ya? Tapi harapan Bapak nih untuk Bukit Kebo ini sendiri, melihat kan banyak sekali wisatawan-wisatawan datang dan juga banyak sekali orang-orang mulai memviralkan Bukit Kebo ini. Harapan Bapak sebenarnya apa sih untuk Bukit Kebo ini ke depannya Pak?
Memang harapan kedepannya untuk memang tempat objek wisata. Karena kita lihat di kota Balikpapan ini kan memang kurang tempat-tempatnya seperti begini luasnya hamparan ini. Luar biasa 12 hektar ini Pak ya. Dan pada umumnya orang-orang kita ini kan cari tempat yang suasananya indah, sejuk. Orang juga sudah akan nanti suatu waktu akan bosan juga ke mall, ya kan. Bosan di kota ya Pak ya. Ke pinggir pantai pasti mereka juga cari suasana baru. Ya kan. Betul. Nah kebetulan kita punya ini kalau kita lengkapi nanti dengan fasilitas dan kerjasama dengan pemerintah, nah nanti kan semakin bagus nanti kan. Tapi kendalanya sejauh ini semenjak Bapak buka Bukit Kebo ini apa sih Pak? Dari awal mula buka sampai mulai dikenal orang nih kendala-kendalanya apa sih yang biasa Bapak hadapin? Kendalanya kalau musim hujan itu jalan masuk Mbak. Jalan masuknya ya Pak ya? Yang becek. Susah sekali aksesnya Pak ya? Kemudian kalau malam itu lampu penerangan. Lampu penerangannya kurang ya Pak ya? Kemudian yang itu ya masalah ini untuk gazebo. Gazebo. Kurangnya tempat-tempat orang Tempat-tempat untuk berlindung kalau siang. Karena mau ditanami pohon juga susah ya Pak ya? Iya karena pasti dirusak kerbau. Jadi sejauh ini semoga bisa membangun gazebo yang lebih lagi, lapangan penerangan terutama Pak ya. Memang itu harapan kita, nanti kita tetap dengan pemerintah minta bantuan. Koordinasi terus. Tapi Pak kalau misalnya nih Pak ada orang-orang investor yang pengen datang ke Bapak untuk lebih lagi mengembangkan Bukit Kebo ini, apa harapannya Bapak supaya investor ini yang harus dibangun dari investornya apa Pak? Ya pertama memang untuk fasilitas itu Mbak, ya kan, fasilitas tadi, itu. Pak, ya? Sarana untuk di tempat objek wisata ini kan seluas ini kan. Memang saya juga sudah terpikir Mbak, selesai bangun gazebo kita bangun villa, kolam renang. Setelah itu nanti kita bangun tempat gedung serbaguna untuk tempat acara, kalau acara-acara apalah. Nah, nanti kita juga bangun apa sini untuk jual-jual souvenir. Ciri khas Bukit Kebo, ini kan misalnya kopi Toraja, Arabica, Robusta, belum lagi kostum nanti kan baju kos topi kita jualan nanti. Jadi mereka masuk ada pulang bawa oleh-oleh. Iya, karena pulang belum ada oleh-oleh ini Bukit Kebo apa ini. Ya sebenarnya peluang juga untuk orang-orang sekitar Pak ya bikin oleh-oleh khusus Bukit Kebo, misalnya gantungan kunci bentuk kepala kerbau misalnya gitu. Nanti kita desain motif ciri-ciri khas dari Bukit Kebo sendiri. Ada kenang-kenangan orang ke sini bisa ada bawa oleh-oleh. Ya, baju, kan? Kaos gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kerbau Bapak ini Pak yang Bapak ternakan di Bukit Kerbau ini pernah dijual Pak? Memang ya kita pelihara untuk dijual Pak. Untuk dijual, pasti ya? Untuk cari uang. Dan warga-warga yang pas ada acara itu pasti ke sini juga cari kerbau kita jual. Kecuali yang betina yang masih muda saya tidak jual. Iya kasihan ya Pak ya. Karena memang kita untuk dikembangbiakan itu. Kecuali yang induknya sudah tua, ya kita jual ke pemotongan atau ke warga juga yang pas membutuhkan itu. Bapak boleh minum kopi silakan. Terima kasih Mbak. Oke. Waduh, nikmat betul kopinya. Apalagi minumnya di Bukit Kebo Pak ya. Ini suasananya hijau, kita ngelihat sambil minum kopi. Nah Pak, sebenarnya apa sih Pak kuncinya Bapak nih bisa bikin Bukit Kebo ini viral dan sukses nih Pak? Ya mungkin ya karena kuncinya memang ya harus kita ulet, ya kan. Kita jaga kebersihan, ya kan. Kita terus bekerja sama sama orang-orang sekitar. Dengan orang-orang sini kita berdayakan warga-warga di sini yang memang tidak ada mata pencarian mereka itu. Ini tapi Bapak sebenarnya ngaturnya gimana sih Pak antara pekerjaan Bapak dan juga sebagai polisi ini dan juga Bapak harus mengatur lagi tempat wisata Bukit Kebo ini dan pastinya berpikir untuk inovasi lebih lagi untuk Bukit Kebo ini, gimana Bapak ngaturnya Pak? Enggak juga, kita itu kan secara biasa aja lah itu kan. Kalau waktunya di kantor ya berpikir untuk dinas, untuk komando. Tapi kalau hari-hari istirahat,
Sabtu Minggu ya memang berpikir untuk kebun. Jadi full Bapak ya. Nah, iya. Jadi kita kesimbangkan antara tugas di kantor dengan tugas ini juga. Kita juga butuh hiburan, Mbak. Kalau kita terlalu fokus dengan pekerjaan, cepat tua nanti. Oke. Jadi kita butuh refreshing gitu, biar selalu ini apa ya? Biar selalu fresh, biar selalu itu. segar, pikirannya semakin bagus ya Pak ya, nggak ada pikiran negatif, nggak ada sumpek-sumpek lagi. Oke, ini Pak pesan-pesannya terakhir Pak untuk orang-orang yang berwisata ke Bukit Kebo dan juga mungkin pesan-pesannya untuk orang-orang di luar sana supaya berwisata ke Bukit Kebo, boleh Pak? Ya kita berharap kepada seluruh warga yang ada di Kaltim lah, supaya sering-sering ke sini tempat kami, ya kan? Main-main lah ke Bukit Kebo. Nah, itu. Kemudian kami sebagai pemilik kebun di sini ya kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan. Kita ya senyum, ramah tamah dengan teman-teman yang datang, kita layani dengan baik. Oke. Itu. Nah, itu juga tadi pesan untuk teman-teman semuanya, kalau bisa, kalau saat berkunjung ke tempat-tempat wisata manapun, buang sampah pada tempat yang sudah ditentukan dan juga selalu menjaga kondusivitas. Jangan sampai nih ada dari teman-teman yang mengganggu daripada pengunjung-pengunjung lainnya dan juga membuat pengunjung lainnya tidak nyaman pastinya, untuk menjaga dan juga selalu menghormati hak-hak setiap manusia yang ada. Kelestarian bumi ada di tangan kita semuanya. Sekian episode Too Much kali ini. Saya Diana Tasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.